Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ustaz Maman hafizakumullah, jamaah sekalian rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama diberi Allah kesempatan untuk menuntut ilmu tentang manusia terbaik di muka bumi ini, Rasulullah Muhammad SAW, dan tentang zaman terbaik, tentang generasi terbaik, yaitu zaman dan generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita ini pengikutnya. Namanya pengikut itu tinggal ngikut yang di depan. Cuma kalau terlalu gelap jalanannya kita nggak tahu yang di depan. Atau kalau yang di depan terlalu cepat jalannya kita ketinggalan. Karenanya kita harus cerdas dalam memandanginya, harus terang jalannya, harus berjalan secepat mereka berjalan supaya bisa ngejar. Kalau tidak, kita tidak bisa mengejar. Akhirnya kita kehilangan jalan. Ustaz Maman sudah menjelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di Madinah sampai mendapatkan kebesaran dan kemenangannya. Saya hanya bicara tentang Fathu Makkah. Saya tidak bicara detail tentang Fathu Makkah, tapi saya ingin memotret Fathu Makkah sebagai sebuah potret yang mudah-mudahan bisa dipahami. Dimulai dari ayat yang juga tadi dibaca oleh Ustaz Maman. Beliau membaca akhir ayatnya dan saya bacakan awal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Dan seterusnya dalam surat Al-Fath. Al-Fath, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita buka Al-Quran surat ke-48 ini nama suratnya Al-Fath. Kata fataha, fath artinya membuka. Dan itulah kenapa diterjemahkannya menjadi kemenangan. Karena dengan dibuka menang. Dan karenanya Islam tidak suka dengan kata penguasaan. Penaklukan pun sebenarnya tidak terlalu suka muslimin dengan bahasa itu. Tapi karena memang susah bahasa Indonesia ini, tidak cukup untuk mengcover bahasa Arab. Di dalam sejarah Islam para ulama lebih suka menggunakan bahasa fath. Makanya Fathu Makkah. Fath Makkah. Gak ada bahasa Indonesianya, susah bahasa Indonesianya. Karena fath artinya membuka. Kalau kita terjemahkan membuka Mekah, kita gak paham. Akhirnya kita terpaksa menggunakan bahasa penaklukan Mekah. Menguasai segala macam itu, bahkan Quran sudah mengatakan tentang Rasulullah SAW. Bahwa Nabi itu bukan orang yang menguasai, bukan musaitir, bukan yang menguasai, tapi fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan sebenarnya memang di sini bedanya antara muslimin masuk sebuah negeri dengan penjajah masuk sebuah negeri. Di sini beda besarnya. Muslimin kalau masuk sebuah negeri itu fath.
Fath artinya membuka. Semua yang tertutup sebelumnya, kalau ketutup tuh gelap, betul ya? Ruangan kalau ketutup semua serba gelap. Orang susah nafas, orang susah bergerak. Gelap, tidak ada cahaya. Kalau sudah dibuka gitu, orang bernafas lega, cahaya terlihat, ada pandangan luas yang lain dan seterusnya. Itu Islam. Cuma dengan satu kata itu. Bedanya muslimin masuk sebuah negeri dengan orang-orang penjajah masuk sebuah negeri, bedanya adalah kata fath. Makanya silahkan dibaca negeri manapun yang dimasuki muslimin dan negeri manapun yang dimasuki penjajah. Bedakan, Pak. Belanda masuk ke Indonesia, dulu kata ceritanya ayah saya, itu kalau sudah ada suara sirine dibunyikan oleh Belanda itu, semua orang suruh masuk bunker bawah tanah. Katanya ada penyerangan. Ternyata bukan ada penyerangan, ternyata Belanda lagi ngangkuti kekayaan Indonesia. Itu penjajah, Pak. Hanya menguruk kekayaan sepulang. Muslimin tidak, muslimin masuk membuka. Masyarakat tadinya tertutup, ilmunya dibuka, jadi cerdas. Tadinya tertutup, peradaban mereka dibuka menjadi masyarakat berperadaban. Tadinya tertutup, kekuatan mereka dibuka menjadi punya kekuatan yang terdahsyat yang ada. Ekonomi mereka carut marut dibuka oleh muslimin sampai menjadi pemimpin bumi di bidang perekonomian dan seterusnya. Itu fath namanya. Jadi kalau mau tahu bedanya, itu bedanya. Dan itu dibuktikan oleh sejarah. Silakan dibaca manapun, muslimin masuk ke negeri manapun dan penjajah masuk negeri manapun. Ya. Baik. Karenanya Quran menggunakan kata fath dan ulama lebih suka dengan kata fath. Jamaknya adalah futuhat. Karenanya ekspansi atau perluasan wilayah muslimin itu beda tipis kalimat ekspansi itu dengan penjajahan, Pak. Tapi kalau Islam tidak menggunakan kata itu sebenarnya, tapi ya, sudahlah, susah menerjemahkannya ya kan. Para ulama lebih suka menggunakan kata futuhat. Futuhat itu ya membuka, semua wilayah dibuka. Dari jahiliyah sampai menjadi Islam. Fathu Makkah juga sama. Karenanya kalau antum baca nasihatnya Muhammad Al-Fatih, seingat saya, kan ada nasihat menarik di Turki Utsmani itu. Muhammad Al-Fatih pernah menasihati anaknya nanti sebagai penggantinya. Itu salah satunya itu nasihatnya. Nah, jihad itu bukan untuk menguasai. Itu nasihat dibunyikan oleh sang ayah. Kalau jihad, terlanjutkan jihad ini, tapi jihad itu bukan untuk menguasai sebuah negeri. Jihad itu untuk menegakkan kalimat Allah. Beda, Pak, beda sekali. Hasilnya juga beda. Babnya bukan cuma Anda menguasai sebuah negeri, mencaplok negeri, apalagi urusannya cuma urusan rebutan minyak, ya kan? Urusan apalagi yang lain. Itulah penjajah. Muslimin tidak pernah mengeruk kekayaan sebuah negeri terus ditinggal kabur, tidak tanggung jawab, itu enggak ada, Pak. Atau boleh lihat di Kalimantan, Pak, yang sudah bolong-bolong negeri yang Masya Allah diamanahkan Allah. Kita dosa semuanya kalau kita tidak pernah mengurus negeri ini. Fardu kifayah. Negeri ini harus ada yang mengurus supaya dia baik, supaya kita tidak kena dosanya. Fardu kifayah. Kalau yang ikut membantu membolongi negeri ini ya dosanya jelas berlipat-lipat, Pak. Oh, sudah jelas, Pak. Allah tidak pernah ridho buminya dirusak, Pak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan pernah rusak bumi, kata Allah. Itu bumi Allah yang punya. Kalian ngerusak bumi, jangan pernah rusak bumi, kata Allah. Setelah Allah perbaiki bumi ini, tidak bisa, Pak. Datang gitu, asal sudah dikeruk itu batu bara, kemudian jadi danau yang membahayakan itu, ya kan? Pergi, Pak. Itu penjajah, asli penjajah. Ada emas dilubangi besar-besaran, ditinggal pergi habis itu negerinya. Makanya sudah banyak yang mengkhawatirkan. Papua New Guinea itu negeri kaya raya tadinya, Pak. Kaya, wong itu satu gandeng sama
sama apa? Irian Jaya Papua ya kan? Gandeng. Kaya, sekarang miskin. Datang dikeruk habis tinggal pergi. Persis sama. Dan itu bukan Islam sama sekali. Muslimin kalau datang fatih, muslimin datang di situ, masuk ke situ. Mereka bergabung dengan masyarakatnya, menjadi masyarakat yang tidak terpisah. Bahkan mereka menikah dengan masyarakat setempat, mereka didik masyarakatnya, dibangun ekonominya, dibuatkan pasarnya, dibuatkan pendidikannya, dibangun segala hal, jalan, jembatan, semua dibuatkan, sistem dibuatkan. Bahkan muslimin siap mati di tempat itu. Itu muslimin. Makanya salah fatal orang menyebutnya penjajahan. Dan hari ini negeri-negeri yang pernah dimasuki muslimin sudah mulai bisa membandingkan. Sudah mulai bisa membandingkan. Contohnya Spanyol, Pak. Seingat saya pernah membaca atau mendengarkan ceramah, saya lupa. Analisa seorang ahli sejarah Eropa hari ini, sejarah Eropa hari ini, hari sejarawan hari ini, ketika dia mengomentari Spanyol, dia mengatakan Spanyol tidak pernah jadi negeri besar ketika bergabung dengan Eropa. Pernah Spanyol besar di Eropa? Spanyol pernah menjadi pemimpin bumi ketika bergabung dengan muslimin. Yang bicara bukan muslim, sejarawan Eropa. Mereka mulai merasakan itu. Turki yang sekarang yang lagi bicara besar-besaran tentang pemimpinnya yang menarik, mudah-mudahan diberikan Allah keistiqomahan. Abdullah Gül dengan Erdogan. Saya pernah dengar teman saya cerita bahwa mereka kan Turki itu kan selalu jadi tarik ulur, Bang. Boleh nggak boleh masuk ke Uni Eropa, ya kan? Karena Turki itu sebagian wilayahnya masuk Asia, sebagian wilayahnya masuk Eropa. Nah, begitu muncul pemimpin yang sekarang, kemudian wallahualam saya pernah dengar kabarnya dia berkata, kami nggak perlu mengemis lagi dengan Eropa. Karena Turki tidak pernah punya sejarah besar ketika bergabung dengan Eropa. Turki punya sejarah besar memimpin bumi ketika bergabung dengan Islam. Perlu pemimpin kayak gitu, Pak. Ya. Iya. Dan sejarah memang bicara Turki Utsmani dengan Islam 6 abad memimpin bumi, Pak. 6 abad memimpin bumi, Pak. Jadi sekarang semua sudah mulai merasakan harusnya ada yang berkata itu tentang Indonesia. Mana ada Indonesia maju? Betul? Tanpa bersama Islam. Baca sejarahnya, silakan baca. Boleh, semua agama boleh duduk bicara. Boleh, Pak. Mau bicara, saya mau bicara. Mau Majapahit, Sriwijaya, boleh kita bicara. Negeri ini tidak pernah besar. Kebesarannya tidak pernah mencapai puncaknya kecuali ketika bergabung bersama muslimin. Itu fath namanya. Ini bedanya. Saya baru bahas kata fath. Karena Fathu Makkah, Pak. Fathu Makkah. Fathu Makkah juga demikian. Dan inilah kata yang Allah kasih langsung ke muslimin, inna fatahna laka fatham mubina. Kami berikan kepada Allah fath, kami bukakan dengan fath yang nyata. Dan isi surat Al-Fath sesuai dengan namanya itu memang enak bacanya, Pak. Karena isinya itu semua menggembirakan, semua menyenangkan isinya surat. Sesuai dengan nama suratnya. Quran itu selalu punya satu tema besar. Dalam satu surat itu mesti ada tema besarnya. Dan tema besar itu akan mewarnai seluruh isi surat. Itu khas Quran. Kita perlu kapan-kapan membahas sirah nabawiyah tapi pakai Quran, Pak. Karena beda, sangat berbeda rasanya membahas sirah nabawiyah pakai Quran. Itu sangat berbeda dengan cara membahas sirah menggunakan buku-buku sejarah. Beda sekali. Kenapa? Bedanya adalah
Quran itu mukjizat, itu bedanya. Sehingga semua penjelasan Quran tentang peristiwa sejarah, peristiwa sirah nabawiyah dan seterusnya, itu menggunakan kata yang penuh dengan mukjizat. Penjelasannya mukjizat, kata-kata pilihannya mukjizat, sampai hurufnya mukjizat. Beda dengan huruf Arab yang lain, yang ditulis itu tulisan manusia. Ini wahyu. Sangat berbeda. Nanti saya uraikan sedikit nanti supaya kita tahu. Supaya kita tahu belajar sirah dengan menggunakan masuk melalui pintu Quran itu sangat-sangat berbeda. Ayat di surat Al-Fath ini, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Al-Bara' bin Malik, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan begini, menurut kalian kata fath di sini adalah Fathu Makkah, tapi menurut kami Al-Fath itu adalah Bai'atur Ridwan. Apa maksudnya? Para sahabat mengatakan kalian bicara tentang fath selalu Fathu Makkah. Kata fath artinya anggaplah artinya kemenangan, oke ya? Anggaplah artinya, Bapak Ibu sudah tahu ya, artinya membuka. Anggaplah artinya mudah, kemenangan. Yang kalian maksud dengan kemenangan selalu bicara kemenangan Mekah. Kemenangan ketika berhasil kembali membuka Mekah. Tapi buat kami, para sahabat Nabi, kemenangan ini adalah kemenangan Sulhul Hudaybiyah, Bai'atur Ridwan di Hudaybiyah. Apa maksud kalimat ini? Bapak Ibu, para sahabat itu orang pinter. Jadi kalau bicara pakai bahasanya orang pinter. Tidak dipahami kecuali oleh orang pinter juga. Jadi Bapak Ibu paham apa tidak? Enggak, saya tidak menuduh loh ya, saya cuma bicarakan sahabat itu pintar luar biasa Pak. Wallah cerdasnya. Itu kalau diuji dengan uji apa hari ini Pak? Uji IQ, saya kira alat ujinya jebol Pak. Wallah enggak ada yang betulan. Pak. Alat ujinya jebol. Beneran Pak. Pasti bingung tuh para psikolog, saya jamin Pak. Saya jamin. Beneran. Alat ujinya akan jebol. Di atas jenis sudah nggak ada itu, mereka akan bingung sudah ini udah nggak ada ukurannya. Betulan. Makanya, karena dia cerdas Pak, cara membahasakannya itu dengan bahasa kadang-kadang cuma karena mereka terbiasa dengan Quran. Quran itu ngasih isyarat ilmu besar sekali hanya disyaratkan dengan satu huruf alif. Pernah kebayang nggak Pak? Belum pernah tahu ya. Sahabat terbiasa dengan itu, makanya mereka ngomong dengan bahasa singkat-singkat aja. Kita ini kan ngomong kepanjangan sebenarnya. Kayak saya ini ngomong 1 jam, kelamaan Bu. Kelamaan saya bicara 1 jam. Lama banget. Sahabat cuma sekecap kata, itu ngurainya panjang. Yuk saya urai sekarang kalimatnya. Saya sok pintar aja kalau ini. Saya urai, saya bantu ngurai Pak. Mohon maaf, saya bantu ngurai. Para sahabat ingin mengajari kita begini. Fathu Makkah itu enggak tiba-tiba. Tiba-tiba kemudian Rasul berangkat, ayo berangkat ke Mekah, Mekah kita beresi itu tauhid, sudah enggak beres di sana, kemusyrikan hancurkan patung-patung, ayo kembali. Tidak begitu. Enggak tiba-tiba. Karena sahabat buat kami, fath itu kemenangan yang dimaksud di surat Al-Fath adalah Hudaybiyah. Padahal Hudaybiyah itu kejadiannya kurang lebih 2 tahun sebelum Fathu Makkah. Tahun 6 Hijriah. Fathu Makkah tahun 8, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun jaraknya menurut sahabat. Jadi satu, yang kedua sahabat ingin ngajari kita gini Pak. Kalian kan tahunya hasil. Mekah itu kan tinggal sudah hasil itu Pak. Kami itu dari sejak proses saja sudah tahu bahwa kita akan menang besar. Itu perlu orang pintar lagi Pak. Apa maksudnya? Ngerti apa enggak saya ngomong? Belum ngerti juga. Gimana cara saya memahamkannya? Gini Pak. Saya mudahkan, saya buat ilustrasi. Ustadz Maman umpamanya membuat sebuah langkah di Bandung ini. Saya kasih contoh. Buat langkah sesuatu, buat kegiatan program di Bandung. Ustadz Maman orang cerdas Pak. Dan beliau punya tim cerdas-cerdas.
Orang lain melihat langkah Ustadz Maman tuh nunggu dulu. Ustadz Maman ini ngapain sih sebenarnya? Nah, orang nggak ngerti. Ustadz Maman dan timnya sudah yakin kita menang. Orang lain ngelihat apanya yang menang? Dia belum ngapa-ngapain itu. Baru sampai situ aja. Anda lihat, ngerti? Begitu berjalan beberapa langkah ke depan, orang baru ngeh. 2 tahun berikut orang baru tahu. Oh benar. Ternyata Ustadz Maman hebat aja. Lihat, tahu ya? Orang lain perlu bertahun-tahun untuk memahami langkah orang cerdas ini. Orang cerdas sudah tahu sejak awal. Dengan bimbingan Allah dia tahu. Menang kita. Itu pentingnya untuk belajar wahyu.